Adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Vera mau nyapa-nyapa dulu nih adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau Kak Vera bilang, halo, 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 adik-adik jawab, hai, 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 hai. Kalau Kak Vera bilang, hai, 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 adik-adik jawab, halo, halo, halo. Oke? Bisa? Bisa ya? Halo, 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 halo. Pinter. Hai, 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 hai. Pinter. Kalau gitu kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya adik-adik siapin Alkitab dulu. Ya, karena kita akan membaca Mazmur seperti biasa. Untuk adik-adik yang TK dan Batita, boleh minta tolong Papa Mama bacakan. Untuk adik-adik yang di AK dan AT, boleh membaca sendiri. Sudah bisa kan? Mazmurnya terambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Yuk, Alkitabnya sudah disiapin, kita sama-sama baca. Kak Vera ambil Alkitab Kak Vera dulu ya. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai di sini pembacaan Mazmur kita adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk ibadah hari ini? Ayo, yang sudah semangat, kita sama-sama berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya, ikutin juga gerakan kakak.
Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang sudah kami nikmati sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, supaya dalam ibadah ini kami bisa mendengarkan firman dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga seluruh kakak klien yang melayani di ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat 17 hingga ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-29. Sekali lagi, selamat pagi adik-adik. Kita tadi telah membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat ke-17 hingga selesai. Adik-adik, kakak mau bertanya, siapakah dari adik-adik yang percaya sama Tuhan Yesus? Ya, semua percaya pada Tuhan Yesus. Nah, kalau percaya sama Tuhan Yesus, kita akan menerima apa? Ya, kita akan menerima keselamatan. Tuhan Yesus yang menjadi manusia telah menebus dosa manusia dan manusia diselamatkan. Manusia yang percaya kepadanya. Jadi kalau percaya kepada Yesus, pasti kita akan menerima keselamatan itu. Kita akan masuk sorga bersama Yesus. Nah, adik-adik, makna keselamatan itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus pada saat itu, seperti yang pembacaan Alkitab yang telah kita baca tadi. Rasul Paulus telah menjadi Rasul Kristus pada masa itu, mencoba menjelaskan dan meyakinkan setiap orang yang ia temui. Juga pada orang Roma yang dia temui. Bahkan di tengah pertemuan kepada para pemuka agama bangsa Yahudi, Rasul Paulus dengan beraninya memberitakan keselamatan, memberitakan Yesus kepada orang Yahudi, bahwa Yesuslah sebagai penggenap hukum Musa dan hukum Taurat, kitab para nabi. Nah, adik-adik, banyak mereka yang mendengarkan pengajaran Paulus itu mau menerima dan meyakini berita keselamatan tersebut. Namun banyak juga dari mereka yang menolak, bahkan orang Yahudi banyak yang menolak. Dan bahkan orang Yahudi berusaha untuk mencelakakan Rasul Paulus dengan memenjarakannya. Ketika Paulus sampai dipenjarakan, apakah Paulus merasa takut dan gentar? Lalu dia berhenti memberitakan keselamatan? Ternyata tidak. Paulus tidak menyerah. Rasul Paulus tetap bersemangat untuk memberitakan keselamatan. Dengan konsisten Paulus tetap memberitakan keselamatan itu. Karena Paulus meyakini bahwa akan banyak orang yang bersedia mendengar dan percaya kepada Yesus. Sekalipun di tengah bangsa-bangsa lain, Paulus tetap berusaha memberitakan.
Paulus berkeyakinan bahwa kabar baik keselamatan harus terberitakan sampai ke ujung bumi. Sekalipun ada di antara mereka yang mendengarkan berita keselamatan itu, ada yang banyak yang mengeraskan hati. Tapi terus Paulus berkeyakinan bahwa kabar baik harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Sebab bahkan Paulus bilang bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Paulus tidak takut sama sekali ketika orang-orang menolaknya, orang-orang membencinya, bahkan memenjarakannya. Paulus tidak takut. Nah, adik-adik, ketika kita yang sudah percaya kepada Yesus dan telah diselamatkan dan akan memperoleh upah, akan menerima keselamatan di sorga, apakah kita juga mau memberitakan keselamatan itu pada orang lain? Ketika pemberitaan keselamatan dahulu menjadi tanggung jawab para rasulnya, di masa kini tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab saya dan adik-adik, kita semua. Ya, sekali lagi itu pasti menjadi tugas kita semua, menjadi tanggung jawab kita untuk tetap semangat memberitakan Injil keselamatan. Tapi kira-kira mudah nggak ya memberitakan Injil keselamatan itu? Zaman kini pun tidak mudah seperti para rasul dulu juga tidak mudah. Kalau dulu menjadi tugasnya para rasul, sekarang memberitakan keselamatan itu menjadi tugas kita. Lalu karya keselamatan yang harus kita beritakan itu, apakah kita harus semua menjadi pengajar, semua menjadi pengkhotbah? Tidak juga. Memberitakan keselamatan tidak hanya melalui khotbah ataupun melalui pengajaran, tetapi juga bisa melalui karya hidup kita sehari-hari. Dengan mau mengasihi sesama, menolong sesama, menolong dan mengasihi tidak membeda-bedakan orang, tidak membedakan apa itu sukunya, asal usulnya, tidak membedakan apakah dia kaya atau miskin. Kita menolong dan mengasihi sesama tanpa membedakan. Yuk adik-adik, tetap kita semangat memberitakan keselamatan Kristus melalui karya hidup kita setiap hari. Sekali lagi dengan cara mengasihi dan menolong sesama. Dengan demikian, kita sudah bisa menjadi Alkitab yang terbuka, menjadi pewarta keselamatan itu dengan cara menolong dan mengasihi sesama. Sanggupkah kita? Maukah kita? Bersediakah kita? Mari kita berusaha dan memulainya di dalam hidup keseharian adik-adik. Melalui karya hidup kita memberitakan keselamatan itu, memberitakan berita sukacita itu.
setiap hari. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini, kita akan sama-sama membuat kartu pop-up Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, adik-adik, kartu pop-up-nya nanti akan seperti ini ya hasilnya. Jadi waktu kita membuka kartu, dia akan kelihatan bentuk seperti kipas, kemudian ada bentuk seperti kue ulang tahun, dan nanti di atasnya kita kasih bendera merah putih. Nah adik-adik, bahan-bahan yang adik-adik butuhkan adalah kertas origami warna merah 2 lembar, kertas origami warna-warni 3 lembar, karton warna putih ukuran A4 2 lembar, lem, gunting, penggaris, cutter, dan pita. Cara membuatnya, pertama-tama adik-adik ambil kertas karton yang ukuran 4x4, kemudian adik-adik lipat 2 dan beri ukuran untuk lebar 16, untuk tinggi 10. Tarik garis antara kedua titik dan kemudian setelah selesai adik-adik gunting. Untuk adik-adik yang di TK dan Batita bisa minta tolong papa mama ya. Dan untuk adik-adik yang AK dan AT sudah bisa mengerjakan sendiri. Selanjutnya, ambil satu karton yang ukuran 4x4 lagi. Adik-adik ukur dengan ukuran 13x10. 13 lebar, 10 tinggi. Setelah itu, adik-adik gunting sesuai dengan ukuran. Kemudian, di dalam kertas tadi, adik-adik beri ukuran 7x2, 5x2, 3x1,5, dan 1x2. Tarik garis antara titik-titik ukuran yang tadi adik-adik buat. Kemudian nanti adik-adik akan gunting sesuai dengan video yang adik-adik tonton ya.
Nah, adik-adik, ini garis-garis yang sudah Kak Vera bikin sesuai dengan ukuran tadi. Pertama-tama kita gunting dulu yang ukuran 7 kali 2. Setelah itu sampai ujung titiknya ya. Setelah itu kita lipat. Kemudian adik-adik tekan ke bagian dalam. Di bagian tengahnya ya adik-adik, tekan ke bagian dalam. Nah, seperti itu, kemudian lipat lagi. Setelah itu, adik-adik gunting ukuran yang selanjutnya yang 5 kali 2 tadi. Kerjakan hal yang sama sampai ukuran yang terakhir. Ini bagian terakhir ya adik-adik, sudah Kak Vera lipat. Setelah itu adik-adik balik, hasilnya akan seperti ini. Seperti pop-up kue ya adik-adik. Langkah selanjutnya, adik-adik ambil kertas karton yang putih yang adik-adik sudah guntingnya ukuran 16 kali 10. Kemudian adik-adik ambil juga kertas origami yang tadi sudah adik-adik gunting dan lipat seperti kipas, yang merah, putih, merah ya. Bagian ujung-ujungnya adik-adik beri lem dan tempel di sisi masing-masing ujung dari kertas karton yang putih tadi. Lihat contohnya ya adik-adik, seperti ini. Adik-adik, nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu, adik-adik ambil bagian yang satu lagi yang sudah adik-adik buat seperti pop-up. Di bagian dalam, adik-adik beri lem. Setelah selesai, adik-adik tempelkan di karton yang tadi di bagian ujung ada kertas origami putih merahnya. Lihat contoh ya adik-adik. Nah, setelah tertempel seperti ini, adik-adik tolong buat bendera di bagian paling atas kue. Caranya, ambil lidi yang sudah disiapkan, potong sedikit saja, kemudian tempel di kertas. Lalu adik-adik gunting sedikit bagian dari kertas origami merah dan kertas HVS putih. Kemudian adik-adik buat seperti bendera dan tempelkan. Langkah selanjutnya, adik-adik ambil kertas origami yang warna-warni. Kemudian lipat bagi 4 dan masing-masing gunting 1/4 bagian. Lalu adik-adik lakukan persis seperti tadi adik-adik melipat untuk membuat bagian ujung-ujung dari kertas karton yang ukuran 16 kali 10 tadi, lipatan-lipatan seperti kipas. Lihat contoh yang Kak Vera buat ya adik-adik.
Nah, nanti hasilnya seperti ini adik-adik ya. Adik-adik masing-masing dari ujung-ujung kertas-kertas yang berbeda adik-adik lem untuk menyatukan. Setelah itu di bagian ujung setelah disatukan adik-adik kasih lem, beri lem supaya agak menempel. Kemudian bentuk seperti bulatan. Jadi bagian ujung yang satu sama bagian ujung yang lain bertemu. Nanti adik-adik akan melihat membentuk seperti menyerupai seperti bunga. Nah, seperti ini adik-adik ya. Setelah itu lem ujungnya. Setelah itu adik-adik tempel dan di bagian atas yang dekat bendera adik-adik tulis di sebelah kiri Indonesia, di sebelah kanan Merdeka. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, karena kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75, di bagian tengah kue, adik-adik bisa tulis angka 75 tahun. Nah, setelah selesai, adik-adik bisa deh menghias bagian depan. Sisa kertas origami yang tadi kita bagi 4, adik-adik bisa gunting bergelombang seperti ini, tempelkan juga bunganya di bagian depan. Selesai sudah kertas pop-up kita adik-adik. Nah, adik-adik ini dia penampakan dari samping kertas pop-up yang kita sudah buat tadi. Ini dari depannya. Oke, selamat membuat ya adik-adik dan jangan lupa difoto. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Waktunya kita untuk mendoakan persembahan kita. Kita mau berdoa yuk. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking kesayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah boleh kembali diingatkan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Oleh karena itu, sekarang Tuhan, saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan kami Tuhan berkati untuk boleh dipakai bagi pelayanan di dalam gereja kami, juga bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, terus kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan telah menolong kami, Tuhan memberikan penyertaan tatkala kami boleh pada pagi ini telah bersama-sama memuji nama Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang patuh akan perintah Tuhan, anak-anak yang boleh mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menambahkan kesehatan dan hikmat. Tuhan boleh menyertai kedua orang tua kami di dalam seluruh aktivitasnya setiap hari. Kami mengucap syukur karena kami boleh mempunyai orang tua yang begitu sabar dan begitu mengasihi kami. Allah, Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah Engkau boleh melawat dan Tuhan boleh memberikan kesembuhan baginya. Juga pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang seiman di berbagai tempat di Indonesia, bahkan di belahan dunia yang mengalami tekanan karena mempertahankan iman. Ya Tuhan, biarlah mereka terus Engkau kuatkan dan mereka boleh memegang janji Tuhan dan boleh terus mempertahankan iman percaya mereka. Bapa, pada saat ini Tuhan kami bersyukur di mana sebagai warga bangsa Indonesia, di mana besok pagi kami bersama akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-75. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa kami. Biarlah kami boleh menjadi warga bangsa yang bertanggung jawab dan boleh mengikuti segala aturan pemerintahan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan, kami berdoakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri dan semua aparatur pemerintah. Tuhan, kami doakan mereka boleh memerintah dengan takut akan Tuhan. Biarlah bangsa ini juga boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang adil, bangsa yang sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan juga saat ini Tuhan untuk kakak layan, untuk Pak Pendeta, penatua dan diaken. Tuhan, biarlah mereka juga boleh melayani Tuhan, melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh syukur dan penuh
rasa takut akan Tuhan. Banyak hal Tuhan yang akan kami doakan, Engkau sendiri yang boleh mendengarkannya. Dan kami akan mengakhiri doa ini, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.